Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin karena lagi out of camp semua, mungkin bisa diaktifkan dulu agar bisa saling kenal juga. Dan juga sebelumnya saya selaku moderator di sini juga sekaligus pemateri, izin untuk merecord kegiatan kita di seminar ini karena dibutuhkan untuk laporan akhir dari mata pelajaran yang sudah dialokasikan untuk membuat seminar ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, mengingat waktu juga. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Nah, di sini kita akan membahas mengenai seminar hybrid yang mengambil tema mengenai kebudayaan dari Bengkulu. Dan juga nanti kita ada melakukan juga promosi terhadap Benteng Malboro untuk diberitahukan ke khalayak lain di luar Bengkulu agar tahu Bengkulu itu di mana dan apa aja sejarah yang ada di sini. Oke, jadi bahasan pokoknya itu untuk mengenal sejarah Bengkulu, memahami perjuangan Indonesia, dan mendalami sejarah, serta berpikir kritis dalam semangat juang. Nah, jadi apa sih Benteng Marlborough itu? Nah, Benteng Marlborough ini adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu, dan juga benteng ini didirikan oleh East India Company pada tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled sebagai benteng pertahanan Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai fungsi benteng Marlborough. Nah, manusia kali pertama ini menyeberangkan di Asia, lalu Australia, lalu Eropa, dan terakhir ke Amerika. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor geografisnya, yang mana fungsi dari benteng Marlborough ini sebagai suatu bentuk pertahanan dari penjajahan yang menjajah Bengkulu untuk melakukan benteng pertahanannya. Dan juga adapun kompleks bangunannya dari Benteng Marlborough ini terletak di sebuah tanah yang agak tinggi. Kita tahu bahwa hal ini sehingga dapat mudah mengawasi wilayah di sekitarnya. Karena kita tahu juga bahwa Benteng Marlborough ini merupakan alat atau benteng untuk terjadinya perperangan di zaman dulu. Nah, adapun kompleksnya itu berbentuk kura-kura ya teman-teman, dan juga mempunyai ukuran 240 kali 170 meter. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat, di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis tebal dinding lumayan sekitar 3 meter lah, dengan tingginya mencapai 8,65 meter. Sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau Benteng Marlborough itu berbentuk kura-kura. Teman-teman bisa lihat? Apakah masih stay di sini? Masih, Kak. Oke. Nah, jadi ada kita akan langsung masuk ke pengenalan mengenai Benteng Marlborough dulu ya. Benteng Marlborough merupakan benteng peninggalan Inggris yang berada di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company tahun 1714 sampai 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Caled. Sebagai benteng tahanan Inggris, benteng ini didirikan pada atas bukit muatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng Marlborough ini berada di Jalan Benteng, Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Sejarah berdirinya Benteng Marlborough tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya Edge, kongsi dagang milik Inggris di Bengkulu. Setelah kalah dari Foch di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas Edge di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Marlborough mulai dibangun pada 1714, namun Marlborough sendiri diambil dari nama jenderal Inggris terkenal, John Carlyle, Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17.
Dalam proses pembangunannya memakan waktu hingga 5 tahun dan juga meminta bantu dari rakyat Bengkulu. Benteng Marlborough ini terletak di sebuah tanah yang agak tinggi, sehingga dapat mudah mengawasi wilayah di sekitarnya. Kompleks bangunannya berbentuk kura-kura, dengan ukuran mencapai 240 x 170 meter. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat, dan di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis. Di sekeliling benteng Marlborough terdapat parit untuk membuang air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Dalam benteng terdapat beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruangan tahanan, gudang senjata, kantor, serta halaman luas di bagian tengahnya. Sebagai pertahanan, bangunan ini memiliki bastion atau gedung jaga dan 72 meriam. Benteng Marlborough ini sebenarnya juga dilengkapi dengan terowongan bawah tanah yang mengarah ke Pantai Panjang, Tapak Padri, dan gedung daerah Istana Gubernur. Selain itu, Benteng Marlborough juga sebagai tempat tinggal bagi pejabat Inggris. Tercatat pada 1792 terdapat sekitar 90 pegawai sipil dan militer yang tinggal di benteng ini. Ketika jatuh di tangan Belanda, benteng ini digunakan sebagai markas polisi Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Benteng Marlborough kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai markas Polri dan basis pertambahan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat ini, Benteng Marlborough masih berdiri kuat dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Bengkulu. Nah teman-teman, ini adalah bastion atau ruang tahanan yang ada di Benteng Marlborough. Adapun meriam sebanyak 72 meriam yang ada di Benteng Marlborough ini. Dan di samping itu juga ada halaman yang sangat luas. Begini ketika kita lihat dari atas, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Hal ini dimaksud untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman Foch karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah, pantau lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayaran serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Pada abad ke-18, bangunan benteng diperluas dengan adanya beberapa bangunan tambahan. Bangunan-bangunan ini berfungsi sebagai gudang persenjataan. Baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah Benteng Marlborough. Oke, kita jadi langsung masuk ke syarat ketentuan untuk pembuatan vlog besok. Nah, jadi syarat yang kami minta dalam pembuatan atau kreasi dalam vlog itu, yang pertama itu menggunakan aplikasi pengedit dengan mengkombinasikan antara foto dan video. Jadi, teman-teman bisa melihat nanti di Benteng Marlborough itu besok, kita akan pergi ke sana dan melihat dan berkeliling di Benteng Marlborough. Mungkin teman-teman nanti bisa bebas mau menggunakan handphone atau menggunakan kamera untuk sesi dokumentasi di Benteng Marlborough tadi. Jadi dalam isi vlog itu kalian juga harus memaparkan apa saja yang dijumpai di Benteng Marlborough mengenai sejarah peninggalan dari Benteng Marlborough tadi dari Inggris. Yang tadi kan kita sudah melihat bahwa dalam bahwasannya di video tadi ada banyak sekali yang bisa kita lihat di sana. Nah, dalam posting, jadi kita itu melakukan postingnya di Instagram teman-teman tersendiri dengan menggunakan hashtag pendidikan non formal bersama seminar edukasi. Nanti kalian cuma harus post saja di platform platform di Instagram kalian dan akan mengirimkan kembali di Google Drive. Nanti untuk teman-teman yang mempunyai video menarik dan tentunya dengan view juga yang tinggi akan mendapatkan uang tunai dari kami. Dan itu hanya untuk 2 orang pemenang. Jadi diharapkan besok teman-teman mempersiapkan dan
memikirkan apa saja yang harus kira-kira dibutuhkan saat kita terjun ke lokasi besok. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi yang dapat saya berikan materinya. Mungkin kita masuk ke sesi dokumentasi dulu. Diharapkan untuk teman-teman bisa membuka kameranya untuk dilakukan dokumentasi. Oke, bagaimana Arjun? Ya, Ria. Dari situ aja, soalnya sini kurang bagus dari HP. Oke, mungkin dari Kak Grace, Kak Aridi, Kak Rifa, dan Kak Putri, Kak Yosia juga sama Kak Menwari bisa membuka kameranya sebentar agar kita melakukan sesi dokumentasi. Setelah itu sudah. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya harap teman-teman bisa ikut juga besok ke Benteng Malboro-nya untuk melakukan observasi sekaligus pembuatan vlog. Jangan lupa siapkan alat-alat yang dibutuhkan agar vlog kalian bisa dipakai dengan baik dan pempublikasiannya juga benar. Baik, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyes on the prize, I know sometimes you might fall on your way. Throw your head up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. Take a look around you here right now, you remember this time. Cause you only got the moment, so own it while you're alive. Taking it